Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi halkihi wa habibihi wa safihi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa imamil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslahu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa tankasifu bihas sutur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman Lorong Pekapuran Laut 40 Laut Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat, kesehatan, afiat dan barakah umur, dan sampai sekarang ini kita masih dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah taala, diberikan nikmat kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah taala. Ya Rabbana lakal hamdu, Ya Rabbana wa ilaikal mustaka. Hanya kepadamu ya Allah segala pujian dan hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, sebagai hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah juga pada malam ini kita kembali ditemukan di dalam majlis taklim rutinan kita setiap Rabu malam Kamis ba'da salat maghrib, yang mana kita membahas atau membacakan daripada kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Kutub Qutbil Irsyad wa Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib, yang mana minggu yang lalu kita sudah sampaikan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan tentang hati. Mana Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam diri kita ni ada segumpal daging. Segumpal daging itu kalau dia baik, maka dia akan menjadi baik seluruh badan kita. Akan tetapi kalau dia buruk, maka seluruh tingkah laku kita dan seluruh anggota badan kita akan menjadi buruk juga. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maka dari sinilah sampai di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ajma'in, bahwa jabal ihtimam bih, maka dari sinilah kita wajib memperhatikan hati. Wa sarful inayah ila islahihi wa takwimih, dan benar-benar perhatian kita bagaimana caranya untuk membenarkan hati dan meluruskan hati kita. Berusaha semaksimal mungkin. Sebab hati ini dikatakan sari'ut taqallub, cepat sekali berbolak-baliknya. Hati ini cepat sekali berubahnya. Kasirul ittirab, bahkan sangat cepat sekali gelisah. Hati ini sangat cepat gelisah. Kalau ada pikiran yang tidak lemah, hati yang gelisah. Kalau kita punya pikiran tidak lemah, yang gelisah itu hati. Hidup tak tenang, kemudian ini segala macam lah, sangat cepat gelisah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, innahu asra'u tagalluban minal gidri idza istajama'at ghuliyanuha. Kata Rasulullah mengatakan bahwasanya hati itu sangat cepat sekali berbolak-baliknya daripada kidir. Kidir ini apa kita bejana. Bejana ni apalah? Kuali. Kuali yang digodok kemudian diisi air kemudian digodok. Lebih cepat dari godokan itu hati itu berubah. Jadi kalau kita banyu tu kalau digodokkan keluar buihnya itu. Buih itu kan berganti-ganti, naik turun. Itu hati lebih cepat berubahnya, berbolak-baliknya lebih cepat dari itu, kata Rasulullah. Dalam hitungan detik manusia itu pacak berubah hatinya. Ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis kita sering dengar, di antara doa yang sering dibaca Rasul SAW, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu sering sekali Nabi membaca doa itu. Kan dalam beberapa kitab disebutkan bahwasanya tidak pernah tinggal Nabi itu membaca ba'dal maghrib, ba'da subuh. Itu baca, ya mughallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Mantapkan hatiku
untuk berjalan atas agama yang telah kau syariatkan kepada kami. Berjalan mantap dalam agama Allah Subhanahu wa taala supaya tak ada berubah. Ini yang dibaca Nabi Muhammad, padahal yang berdoa ni Rasulullah. Yang tidak mungkin berubah hatinya. Yang tidak mungkin berbalik-balik hatinya. Kalau kita sangat cepat sekali berbalik hati kita. Kadang-kadang nak ngitung-ngitung sedekah, nak nganjuk 50, kurang jadi 20. Ya, berbulak-balik hati dia. Tadi nak nganjuk 50. Begitu nyingok ada 20-an, tak jadi 20 ni. 50 tidak. Berbulak-balik hatinya kita cepatnya. Itulah makanya. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kata Nabi Muhammad, hati-hati ini bagaikan dua jari, diumpamakan dua jari di antara asabi'ir rahman, jari-jari Allah. Ini perumpamaan Nabi, bukan berarti Allah punya jari, bukan. Ibarat tangan kita ni, dua ikut ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini insya'a aqamaha. Kalau Allah berkehendak ditegakkannya dua jari ini. Wa insya'a azalaha, atau kalau Allah berkehendak dijatuhkannya dua jari ini. Jadi dengar sekali, kalau Allah punya kehendak, Allah jatuhkan hati kita, Allah hinakan kita. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat juga disebutkan Nabi Muhammad itu seringkali ketika bersumpah dan berusaha untuk mencapai sumpahnya, beliau sering menyebutkan la wa mughalibal qulub, kata Rasulullah. Dengan pakai zatnya Allah Ta'ala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Masya Allah. Kalau kita dikasahkan, kita punya kawan, kita punya sohib, kita punya keluarga, kadang-kadang baik, tiba-tiba berubah. Dengannya berubah. Kadang-kadang dengan apa, sesuatu yang sepele, yang tidak disangka dia bakal berubah dari kita. Itu hatinya kita. Maka kita dianjurkan untuk menjaga hati. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Khaliluhu alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku nanti di hari kebangkitan manusia. Jangan hinakan aku di hari manusia-manusia mulia. Aku dihinakan olehmu ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan kita. Kita punya anak hebat-hebat. Kita punya anak kuat-kuat. Kita punya anak pintar-pintar. Hebat, jagoan, kuat, nyai duitnya hebat. Kemudian kas ininya kuat, segala macamnya hebat. Di hari kiamat tidak kasih manfaat sedikit pun di hadapan Allah. Harta sebanyak kita yang punya, tak kasih rasa sama sekali. Habis, tak kasih manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahimnya, kecuali orang yang telah mendatangi Allah, membawa hati yang selamat. Dia akan selamat nanti di hari kiamat. Kita banggakan harta kita, anak kita, kekuatan kita, tak kasih manfaat di hadapan Allah di hari kiamat. Seluruhnya kita punya urusan masing-masing di hadapan Allah. Kecuali wong yang datang membawa hati dan jiwa yang bersih. Dia akan selamat di hadapan seluruh makhluk, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah fahris kullal hirsi. Bersungguh-sungguhlah dengan benar-benar. Kita ni rahimakallah ala an ta'tiya rabbuka bil qalbis salim minasyirki wan nifaq. Agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita ini dengan kita meminta sama Allah, dibersihkan hati kita menjadi hati yang selamat daripada sifat syirik dan munafik. Minta tu sama Allah. Jangan ada sifat munafik ya Allah, jangan ada sifat syirik dalam hatiku, dan juga minta kepada Allah dijauhkan dari sifat bid'ah al-munkarat, bid'ah yang tersesat, wa munkaratil akhlak, dan kesesatan-kesesatan akhlak, kesesatan-kesesatan hati. Seperti apa? Sombong, riya, hasud, menipu, dengki dan lain sebagainya. Minta sama Allah Ta'ala supaya kita diselamatkan hati kita ini dengan hati yang tunduk, selalu bersih, selalu takut dengan Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Wasta'in billah wasbir. Mintalah tolong dengan Allah dan bersabarlah. Wattahid wasyamir. Bersungguh-sungguhnya dan benar-benarlah kalian itu. Bersungguh-sungguhnya
Sambil ini, apa sambil ni? Kita ibarat kalau kita ngangkat tangan tu bersemangat supaya hati kita minta sama Allah dibersihkan. Banyak-banyaklah maca doa. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati-hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Itu minta terus. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karunialah kepada kami ar-rahmah. Karuniamu ya Allah, innaka antal wahhab, sebab Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Tu banyak baca doa itu. Apalagi kalau kita sudah merasa nikmat dalam ibadah, kita merasa nikmat dalam majlis ilmu, kita merasa nikmat dalam kebaikan, jangan lepaskan lagi. Banyaklah baca doa itu. Masya Allah. Syaitan yang di dalam duduk di majlis ilmu itu lebih banyak daripada syaitan yang tegak di tempat maksiat. Kalau syaitan yang tegak di tempat maksiat tak banyak, syaitannya dikit sebab orangnya jadi syaitan. Ya. Ya, kalau di majlis-majlis model kita ini, di tempat-tempat yang penuh dengan orang-orang baik model kita ini, banyak syaitannya. Makanya kadang-kadang dia diincarnya oleh syaitan. Ini orang ini mana cara lemaknya nikmat majlis duduk. Nak aku kacaukan fikirannya. Mulai dihasutnya, ditampaknya segala sesuatu, barangkali ditunjukkannya aib gurunya. Ditunjukkannya aib majlis itu oleh syaitan, sehingga dia malas pergi buat apa ke situ. Nah, itu tipu daya dia kalau. Sebenarnya kalau kita ni nak hidup tenang itu, tidak usah kita mencari tahu sesuatu yang tidak tahu. Tenang kita. Benar kira-kira? Kita tidak usah mencari tahu sesuatu yang kita tidak ketahui. Tidak usah dikorek-korek. Kalau kita korek-korek, tahu sumpah kita. Makanya Al-Imam Nawawi dan para ulama itu mengatakan beliau itu kalau sudah keluar dari rumah untuk belajar majlis ilmu, belajar tempat-tempat baik, itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupilah aib guruku sehingga tidak nampak di mataku salah satu kekurangan dari guruku sehingga aku melihatnya baik-baik ya Allah. Itu godaan-godaan syaitan kalau itu. Makanya nak menjaga hati ini benar-benar nak bersungguh-sungguh. Sebab ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka wal ghuswa. Dan hati-hati juga dengan sifat goswa. Goswa ni keras hati, tekak. Ilmu dak mempan. Tekak bantahan dia. Ghalzul qalb wa jumuluhu, tertutup hatinya. Hatta la yata'assaru bil mau'izah. Percuma nasihat dah bakal masuk, tidak berbekas dalam diri dia. Tidak katik dengan nasihat kulu kili. Tapi tak katik berbekas sedikit pun. Ini hati-hati kalau ada di kita ini. Kita dengan nasihat kulu kili, pergi ceramah, dengan majlis, dengan nasihat, tapi tak kata berbekas sedikit pun. Terus balik sudah liwat. Wassalam. Ini ditakutkan kita punya hati goswa. Wala yaruku wala yalin, tidak lembut dia. Apalagi orang yang punya hati goswa, hatinya tak pernah lembut, tidak pernah teduh ketika mendengar kematian. Ketika disampaikan tentang berita kematian. Diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang ancaman Allah, diingatkan tentang janji Allah, diingatkan tentang akhirat. Tak rasa sama sekali, campa cuek. Tahu campa cuek? Tak rasa di hatinya tu. Biasa-biasa be. Mati juga kita ni. Dianggapnya mati itu gampang. Dianggapnya mati itu gampang. Biasalah masuk neraka sudah, berarti takdir aku masuk neraka. Nah, ada yang kayak itu ngomong. Tak katiknya, hatinya tu tak katik bangkitnya karena hatinya sudah keras. Sampai-sampai Rasul mengatakan abadul asya' min Allah Ta'ala al-qalbul ghasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan minasyaqa arba'ah. Ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu akan merugi, kata Rasulullah. Yang pertama ghaswatul qalbi, kerasnya hatinya. Yang kedua, jumudul ain, matanya tertutup untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, wal hirsu, sifat tamak, rakus. Yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan tapi tak kasih usaha. Nak pengen jadi wali Allah tapi tak ibadah. Yo, gawe nyumpai wong kulo kiri. Wong disumpainya kulo kiri. Nak ngarep jadi wali. Memang wali nyumpai wong apa? Wali tak kata wali nyumpai wong. Ini jadi ini orang yang punya 4 ikut perkara ini berarti dia menjadi orang yang merugi, kata Rasulullah. Maka hati-hatilah dari 4 perkara ini. Kemudian hati-hati juga
dengan wong yang hati lalai, wong yang punya hati keras. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa wong yang hatinya lalai. Nah, ini tak terima doanya. Maka kita koreksi diri kita dewek. Kita tu tak usah ngurusi aib wong lain, tak usah ngurusi kekurangan wong lain. Kekurangan kita ni banyak, berceceran ke mana-mana. Amal ditumpah ke penuh jalanan tak kekurangan kita ini. Banyak sekali. Hati kita lalai, segala macam kita ada di kita. Makanya para ulama mengatakan kalau kita mendengar ada ceramah atau nasihat yang menceritakan satu perbuatan tidak ada baik, itu tujukan ke kita. Itulah aku. Menceritakan tentang kesombongan, kekerasan hati, itulah aku. Tapi aku nak berusaha untuk merubahnya. Jangan kita ngomong, alhamdulillah aku tidak, si anu tu yang cek itu. Jangan. Si anu yang cek itu aku tidak. Tak boleh. Itulah aku. Mungkin yang dia omongkan itu aku. Maka lama-kelamaan hati kita agak lembut, bergoyang, ya Allah, ya Allah. Lemak dengan nasihat tu lemak. Dari siapa menerima. Ciri-cirinya agak ujung-ujung kita gampang nangis, ingat kematian, gampang metu banyu mata. Kadang-kadang duduk lagi bergawi, tahu-tahu nangis. Ya Allah, ngapa? Ingat abah dah meninggal, lemaknya di kolom alam barzah sana. Ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Itu orang yang hatinya lembut. Kemudian waktu berdoa dia nangis, waktu solat dia khusyuk, nikmat rasanya. Nah, itu lemaknya. Masya-Allah. Itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Karena sifat lalai dan sifat keras hati ini wahya mazmumah, adalah sifat yang tercela. Di dalam dua sifat ini banyak sekali mudaratnya. Wal qalbul ghafil, orang yang punya hati lalai, huwallazi la yastayqizu wa la yatanabbaha idza waradat alaihi al-mawa'id. Jadi orang yang punya hati lalai ini adalah orang yang tidak pernah bangun, tidak pernah terkejut atau tidak pernah terbangkit jiwanya ketika datang nasihat. Biasa-biasa lah. Zawajir atau peringatan. Biasa-biasa, beranteng-anteng lah dia. Tidak kata hatinya semangat nak berusaha, nak supaya mendapat yang lebih baik lagi. Tidak kata semangat sama sekali. Ini hatinya lalai. Wala yaltafit ilaiha min ghaflatihi, dan dia tidak pernah menoleh kepada nasihat tadi kerana saking lalainya dia, saking lupanya dia. Ecah-ecah tak tahu lah dia. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama Al-Quran, ayat-ayat atau seluruh hadis-hadis ayat Allah atau hadis-hadis Nabi Muhammad. Sibuknya dunia dengan bermain-main dia. Sibuknya hatinya dengan keasikan dunia, keelokan dunia, selalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin," kata Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ingatlah kepada Allah di dalam dirimu sendiri. Berzikir maksudnya. Kita tu dianjurkan berzikir. Tadarruan dengan tunduk, wa khifatan, dan dipelankan suaranya, wa dunal jahri minal qawli, tak usah dikuatkan. Nah, di dalam ayat ini kita dengar dalilnya. Orang yang tidak membolehkan berzikir kuat. Ini dalilnya katanya. Berzikir itu tidak boleh muak-muak. Ini dalilnya. Nah, itu dibahas oleh ulama. Ayat ini turunnya di mana? Dalam keadaan apa? Ayat ini setelah diselidiki oleh ahli tafsir, ayat ini turunnya di kota Mekah. Waktu itu Rasulullah berzikir dengan suara yang kuat. Kemudian terdengarlah oleh orang-orang kafir, akhirnya diistihza atau istihza, diremehkan, diuyuk-uyuk. Nabi itu diuyuk-uyuk, Allah tadi dihina-hinakan oleh mereka. Gara-gara Nabi tadi zikirnya kuat. Nah, ini ayat turun waktu itu. Maka waktu itu Allah perintahkan Nabi untuk memelankan suara. Jadi jangan langsung kita dengar mangap-mangap ceramah ustaznya itu hebatnya, apal hadis, apal ayat, uyunian, berarti tak boleh zikir kuat. Tak boleh zikir kuat. Kenapa? Sebab ada ayatnya. Padahal kita tak tahu asbabun nuzulnya. Turun ayat ini di mana, posisinya di mana, dalam keadaan mak mana. Jadi waktu itu memang Allah perintahkan Nabi untuk berzikir perang. Sebab waktu itu zikirnya Nabi itu kuat sehingga kedengaran orang yang liwat.
Orang-orang kafir yang liwat menghina Nabi Muhammad. Apa dia yang dibaca Muhammad itu? Kata kawi, ngelolo je. Masa kita tadi, apa dia tu Allah. Nah diuyuknya Allah tadi. Dihinanya Allah tadi. Dihinanya Nabi Muhammad, maka turun ayat ini. Kalau berzikir, tadarruan wa hifatan, wadunal jahri minal qaul. Tak usah kuat-kuat dalam hati, pelan-pelan. Artinya, nah waktu itu bil ghudwi wal asal, baik pagi maupun petang, wala takun minal ghafilin, dan jangan engkau Muhammad menjadi orang-orang yang lalai daripada ingat dengan Allah. Artinya Nabi itu tetap diperintahkan Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap. Jadi Allah memperingatkan Rasulullah untuk tidak menjadi wong yang lalai. Dan Nabi Muhammad pun dilarang. Nah, ini garis bawah ini. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah ayyakuna min ahlil ghaflah. Tidak diperbolehkan Allah untuk menjadi orang yang lalai. Makanya ketika Sayyidina Aisyah itu ditanya bagaimana Nabi Muhammad berzikir, Nabi Muhammad itu berzikir kula ahyani, setiap waktu, setiap saat. Maka dari situlah timbul hukum yang namanya zikir itu boleh galau dalam keadaan apapun juga. Dari hadis tadi kan, Nabi Muhammad itu berzikir terus. Nabi Muhammad dilarang oleh Allah untuk tidak menjadi orang yang lalai, yang punya hati lalai sama Allah, sebagaimana Allah melarang Rasulullah untuk tidak boleh taat dan mendengarkan orang-orang yang punya hati lalai. Itu tidak boleh nuruti. Sebab apa dalilnya dalam Al-Quran? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Suratul Kahfi. Jangan kau pernah taat kepada seseorang yang hatinya kami lalaikan sama Allah. Nah, jadi kita tak boleh nuruti orang yang hatinya lalai, orang yang tekak bantahan, tak mimo nasihat, kita tak boleh melok dia. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Kita tak boleh melok wong hatinya lupa, melok wong yang tak pernah berzikir, apalagi melok wong nyoget, melok wong, tak boleh kita. Ini dalil ni. Tidak boleh kita melok-melok wong yang lalai sama Allah, tak boleh. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Itu juga contoh dari kita. Tak boleh kita melok-melok. Kita harus jauhi mereka. Bukan dipagai. Bukan menjauhi kerana kita benci atau kita musuhi. Bukan. Menjauhi kerana dia lalai sama Allah. Makanya ini garis bawahi. Kadang-kadang dia disampaikan sama ustaz atau kiai nunjuk tahu kita harus menjauhi wong yang tidak baik. Sebab dikatakan bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, di antara ciri-cirinya adalah mereka menjauhi kawan duduk yang buruk. Nah, dikatakan sombong, berarti bukan sombong. Kita menjauhi kawan duduk yang tak ada baik, atau menjauhi wong-wong yang hatinya lalai sama Allah, bukan kita menghukumi dia, kita menghukumi kita. Takut kita juga melok lalai. Biarlah dia lalai, kita tak ada lalai. Seperti itu. Bukan kita sombong. Nah, kalau dia lagi tak lalai, ya kita biasa. Waktu dia lalai, tak boleh kita meloi. Apalagi ketika dia meloi hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, kata Allah. Seluruh perkaranya itu menjadi sia-sia buat dia. Tak kasih guna sama sekali. Nah, apalagi di antara ciri-ciri wong yang hatinya lalai. Wa minal ghaflati ayyaqra al-abdul Qur'an, seseorang hamba membaca Quran, Al-Quran Al-Karim, au yasma'uhu, atau mendengar bacaan wong. Fala yatadabburuhu wala yatafahamu ma'ani. Dia tidak mau mentadabburkan isi Quran tadi, dan tidak mau memahami arti-arti Quran tadi. Maca Quran cepatnya hebat, tapi tidak pernah mentadabburkan intisari Quran. Hanya maca weh. Wala yakib inda awamirihi wa zawajirihi. Tidak pernah berhenti ketika mendengar perintah Allah, ketika mendengar ancaman-ancaman Allah, ketika mendengar nasihat-nasihat dari Allah. Tidak pernah berhenti. Ecek-ecek tak tahu weh. Ini hatinya lalai. Kita yang maca Quran ni, yang maca weh, tak kasih tadabbur sama sekali. Memang kalau maca Quran boleh pahala. Boleh pahala maca Quran tu. Satu huruf yang kita baca dapat pahala 10. Tapi yang lebih hebat lagi ketika kita membaca Quran tu kita tadabburkan isinya. Kita baca cerita Nabi, kita baca perintah Allah. Ya Allah, berarti aku ni banyak dan melarang perintahmu ya Allah. Kan ada terjemahnya. Baca terjemahnya. Itu salah satu orang yang hatinya lalai. Hanya membaca Quran dia tapi tidak pernah mengamalkan isi Quran itu. Ya, begitupun hadis Rasulullah.
Hadis Nabi Muhammad berapa banyak kita tahu coba? Berapa banyak kita dengar? Bukan inamal a'mal binniat, Banyak hadis yang antum tahu, banyak hadis yang kita tahu banyak. Tapi berapa banyak kita mengamalkan hadis itu? Berapa banyak kita melakukannya? Kalau teori bukan main. Teori kalau ibarat ayam bakar itulah masak. Lah masak bolak-balik lah masak kalau. Tinggal bisa ngenjuk bumbu tinggal makan lah masak. Teorinya pakem kalau sudah. Apalagi yang hadir pergi majlis. Pakem, pergi majlis ini belajar ini, pergi majlis ini belajar ini, pergi majlis ini belajar ini. Belajar kalau. Tapi prakteknya mana? Prakteknya mana? Oh, ini besar tanggungjawabnya di hari kiamat aja. Kita tahu satu ilmu tak pernah mempraktekkannya. Hanya pacak bertanya baik, hanya pacak mendengar baik, hanya pacak memperhatikan baik. Nilai pula, nilai. Tak lemah ustaz itu. Nilai pula bagi. Ngamal kita. Ngapa? Keras niat. Tak lemah ustaz itu ngapa? Lembek niat. Ada yang kayak itu. Sebagian kita ni kalau memaksakan kehendaknya. Sebab yang pernah anda rasa kadang-kadang ada jamaah-jamaah yang hadir ni nekankan dia tu. Apa yang dia kehendak itu tekankannya. Berarti kalau orang dia tahu, orang tak tahu Ustaz. Kalau orang dia masuk neraka. Nah, ada itu. Kita tu diongkonnya untuk jelaskan orang seperti itu. Sedangkan kita ni punya metode dakwah berbeza-beza. Tidak pacak disama ke saat masing-masing ustaz itu. Makanya ustaz tu ada yang keras, ada yang lembut kan? Kenapa? Kalau keras galau salah. Iyo keras, terjengkang. Tak kata salahnya. Tapi kalau lembut galau tak lemak juga. Lembut, boleh lembut galau tak lemak. Jadi ada yang keras, ada yang lembut. Nah, asatid itu, ulama itu dari zaman dulu cak itu. Antum tengok sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar lembut tak? Lembut. Sayyidina Umar keras. Sayyidina Utsman sedang. Sayyidina Ali sedang. Kalau keras Sayyidina Ali itu ngelawan. Kalau Sayyidina Umar ngelawan Sayyidina Ali itu. Cuman yang terkenalnya Sayyidina Umar. Keras lembutnya sahabat itu. Ada yang tegasnya, nandanya nyolat di jenazah yang munafik. Ada sahabat. Ada yang tidak. Nah itulah. Dari kita kalau nisbahkan ulama itu tengok dari sahabat Rasulullah. Oh sahabat dia lagi bermacam-macam kriteria mereka. Nah, jadi kadang-kadang kita ni harus ini tak baca metode berdakwah tu berbeza-beza. Emangnya kita apa yang punya penilaian? Penilaian itu Allah, bukan kita yang nilai. Kita ni kalau hadir majlis-majlis taklim, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, jangan kita coba-coba nilai. Yang kita mbek tu yang apa yang disampaikan ilmunya itu. Ilmunya untuk diamalkan. Bukan hanya dinilai. 5 konten ustaz itu. 7. Kenapa? Banyak jamaahnya 9. Kadang-kadang jamaah yang hadir itu di majlis-majlis tertentu. Kalau di sini, tak di sini kan ahli kita galau ni. Tempat-tempat tertentu yang ada majlis besar yang datang tu tidak seluruhnya tujuannya nak nuntut ilmu galau. Ada sampingan-sampingan yang lain kan. Ada supaya banyak kenalan. Ada supaya pacak nyambung ke sana dan lain sebagainya. Ada lagi nyari jodoh. Kalau dapat jodoh di situ. Ya ada yang kayak itu Allah lah misawab. Lah pacak di Jawa Barat itu. Kalau di beberapa tempat pemakaman para ulama itu kalau sudah malam-malam tertentu banyak yang ziarah. Yang ziarah itu bercampur. Ada lanang, ada betina. Kadang-kadang ajak ditanya, ngapa ziarah sini? Ada bibi-bibi atau gadis-gadis, jangan ngapa ziarah? Kalau dapat jodoh. Nah, berarti minta ke kuburan dapat jodoh tadi. Nah, itulah kalau kita tak tahu teorinya. Begitupun dalam ilmu agama. Hadis Nabi banyak, ayat Al-Quran banyak, perkataan salaf ulama kita banyak. Itu diamalkan. Kalau kita melakukannya dalam perbuatan kita sehari-hari, kita termasuk orang yang hatinya tidak lalai. Ingat kita. Ini yang diajarkan oleh ulama. Kemudian, wa minal ghaflah. Ada lagi ciri-ciri orang yang hatinya lalai. Allah yuksiru zikral maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Tidak banyak kalau ingat mati. Tidak banyak. Dikit deh. Tidak banyak kalau ingat-ingat tentang kematian atau sesudahnya tentang datang kematian. Tidak banyak. Dikit-dikit deh. Anteng-anteng deh. Tidak banyak. Ini tanda-tanda wong hatinya lalai. Tidak pernah membayangkan bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal, orang ahli bahagia, orang ahli merugi, mak mana.
mak mana wong yang bahagia setelah meninggal, cerita-ceritanya, atau orang-orang yang meninggal dalam keadaan rugi, tak pernah dibayangkannya sama sekali. Acak-acak tak tahu dia. Nah, ini yang ditakutkan hati kita menjadi hati yang lalai. Tidak pernah ingat sama kematian. Habis ngantar jenazah biasa-biasa baik. Tidak pernah berfikir kita bakal masuk juga ke lubang itu. Kapan? Duluan be, usit be siapa duluan. Mungkin ustaz duluan, antum akhiran. Mungkin antum akhiran, ana yang duluan. Tak tahu kita. Atau mungkin kawan kita. Tidak mesti yang tua duluan. Uji yang tua, anak ni tua, laju dulu dah. Kalau yang muda nak sudah takdir dipanggil Allah Ta'ala, laju duluan. Tak sama orang tua kita. Masih hidup. Teori logika kita, orang tua kita laju duluan. Belum tahu kita dulu dipanggil Allah Ta'ala. Makanya kematian itu harus mendatangkan nikmat buat kita. Bukan mendatangkan kesusahan buat kita. Ketika kita sholat, kita duduk, kita bayangkan kematian itu harus mendatangkan nikmat. Nikmatnya apa dia? Hati kita tadi tak lupa. Hati kita ingat dengan kematian. Ya Allah, siap menghadapi kematian. Pengen rasanya mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan di kota Madinah, mati di tanahnya Nabi Muhammad dikubur ke, mati di kota Mekah. Itu boleh minta sama Allah. Tadi ada orang bertanya sama Ustaz. Ustaz, tadi itu ada kawan aku katanya. Dia tuh naftar haji sama ibunya. Ibunya sudah umur tua, dia masih muda. Tapi dipanggil yang masuk dulu daftar berangkat haji tahun ini tadi ibunya dulu. Ternyata sama pemerintah dipisahkan dia, tidak dijadikan sikok. Dipisahkan antara ibu sama dia. Anaknya tidak masuk, ibunya dulu berangkat. Waktu naftar bareng. Maka anaknya tadi tidak mengizinkan ibunya berangkat. Ngapa? Alasannya takut dia ada apa-apa di sana. Mak mana Ustaz? Benar apa salah? Salah kayak itu. Pergi haji itu kan kewajiban sebagai umat muslim atau muslimah. Maaf kalau kita wanita tidak diizinkan lakinya masih berangkat haji, tidak ada berdosa dia. Sebab itu kewajiban. Jadi salah kalau anak itu melarang ibunya berangkat haji. Malah ibunya sudah tidak peduli lagi, sudah nak berangkat. Bukan dari kehendak ibunya yang nandak, dari kehendak anaknya yang melarang. Ibunya tetap nak berangkat. Akhirnya tidak boleh ke sama anaknya, gagal berangkat. Jadi kan sayang kan, biarlah dia berangkat di sana. Kalau takut sakit meninggal di sana, la haula wala quwata illa billah. Wong meninggal di sana memang dicari ni. Tempat yang tidak dimasuki Dajjal, laknatullah alaih. Mekah, Madinah tidak dimasuki Dajjal. Kalau memang takdirnya Allah panggil di sana, masya Allah. Nikmat di sana, meninggal di Madinah sana, di depan tempat Rasulullah SAW. Sampai Nabi banyak kan hadisnya kan tentang orang-orang yang penghuni kota Madinah itu kan banyak sekali riwayat-riwayat. Jadi kita pengen, ya Allah, aku pengen mati di Mekah, minta lah sama Allah. Kasusnya tak ada mungkin. Kalau uji kita tak mungkin, kalau Allah memungkinkan, ya jadi. Urusan Allah tu cuman kun, tak ada salah kun, fayakun. Minta dalam keadaan sujud, masya Allah. Seperti siapa yang meninggal dalam sujud itu, ulama ni banyak ulama yang kalau kita baca manhaj para ulama itu banyak yang meninggal dalam keadaan sujud. Tapi ada yang meninggal dalam keadaan sujud, tapi sujud di solat Jumat, di sujud terakhir di waktu Jumat. Itu agak antik. Meninggalnya di solat Jumat, di sujud yang terakhir di solat Jumat. Kan antik itu. Siapa? Abahnya Habib Syekh. Abahnya Habib Syekh bin Abdul Habib Syekh yang galak qasidah itu. Itu meninggal di solat Jumat, di sujud terakhir. Bayangkanlah itu kan jarang Bahkan beliau tahu bakal meninggal. Beliau panggil muridnya, nak tohak apa siapa namanya, inti solat di belakang anak. Kalau ada apa-apa dengan anak, ganti dengan anak. Tak tahu dia bakal meninggal. Coba kita fikir. Memang kalau dalam tauhid kita, ajal, rizki, kematian, itu tak kasih yang tahu kecuali Allah. Tapi kok ada hamba Allah yang merasakannya? Kalau kita fikir, banyak sekali aulia-aulia, orang-orang soleh, seakan-akan dia tu tahu dia bakal meninggal itu.
Itulah benar kata Rasulullah. Takutlah kalian dengan firasat orang mukmin. Sebab firasat orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Meninggal di solat Jumat, sujud terakhir pula. Begitu sujud terakhir, muridnya tadi lama dah tegak. Dah tahu, nangis. Dah tahu gurunya nak kata lagi sudah. Bayangkanlah antum. Kalau kita berada di saat itu, mana lah kita? Terpaksa dia mengangkat kepala, Allah Akbar, untuk menghentikan gurunya tadi dalam sujud terakhir. Abahnya bin Syed meninggal di solat Jumat, di sujud terakhir. Masya Allah, nikmat ya. Nah kita minta juga lah, kita sama manusia. Minta, ya Allah pengen seperti orang yang meninggal di solat Jumat sujud terakhir. Pengen ya Allah. Banyak, kalau meninggal lagi solat banyak. Ada sami Allahu liman, anak punya kakek tu, adik kakek anak tu lagi sami Allahu liman hamidah, meninggal. Lepas tegak, sami Allahu liman hamidah, nyampak, meninggal. Nikmat kan? Suci, bersih, solat dulu. Kita minta boleh. Nah makanya banyak yang ingin mati. Seseorang itu ketika ada sesuatu yang dia inginkan, pasti banyak dia fikirkan. Kalau kita kepengen mati dalam keadaan solat, pasti kita banyak solat. Tak mungkinlah kita tak solat, nak mati dalam solat. Tak mungkin. Aku pengen mati dalam keadaan solat. Jualan terus setiap hari, tak pernah solat. Mana nak mati dalam solat? Pengen mati dalam baca Quran. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, lagi baca Quran, ditumbak. Ada ulama mengatakan waktu baca waliyatalatop itu yang dalam merah tengah-tengah Quran itu. Yang di abang ini, merah ini, wal yatalattab ini, nah di situ beliau dibunuh. Maka di situ ditandai merah. Bab terbunuhnya beliau di situ. Tapi ada ulama mengatakan wal yatalattab itu pas kalimat yang berada di tengah-tengah Quran. Tapi ada ulama mengatakan, nikmat mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan solat, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan ngajar. Anak juga minta sama Allah pengen mati dalam keadaan ngajar, mati dalam keadaan solat. Minta sama Allah. Kita tak tahu, mungkin banyak-banyak kita minta, ada resiko dikabulkan Allah. Minta. Kita tak tahu doa kita kapan dikabulkan Allah kan. Tapi kalau kita minta terus, mana dah nyangkut sikok. Ibarat layangan putus banyak-banyak, mana nyempet tak kena. Banyak layangan terputus, disempet di. Ada lagi kena sikok nyangkut. Nah itu macam itu maksudnya. Jadi jangan sampai hati kita lalai ketika ingat mati. Wa minal ghaflah, di antara kelalaian hati, alla yuksiru mujalasal ulama billah wa bilmi. Nandak galak duduk di majlis ilmu. Nah itu sikok contoh. Nandak dekat sama ulama. Nak jauh dari ulama. Nandak dekat sama ulama yang mengenalkan dia dengan Allah. Al-muzakkirina bi ayyamihi wa alaihi, yang mengingatkan kepada kita dengan nikmat-nikmat Allah, dengan janji-janji Allah, dengan ancaman-ancaman Allah. Al-mutaharridina ala ta'atihi, dan ulama yang mengajak kita untuk taat kepada Allah. Wa ala tinabi ma'siyatihi, dan mengajak kita untuk menjauhi maksiatnya Allah. Bi af'alihim wa aqwalihim, baik melalui perbuatan mereka langsung atau ajakan ucapan-ucapan mereka. Orang yang punya hati lalai, nandak duduk dengan mereka ini. Sulit. Makanya di akhir zaman ini, Masya Allah, wa man lam yajidhum, kalau umpama kita tak temukan ulama yang seperti ini, maka carilah kitab-kitab mereka. Fabi kutubihim, cari kitab-kitab mereka yang mereka karang, mereka tuliskan. Tujzi min mujalasihim, sama bekau duduk di majlis taklim mereka. Cak Imamul Haddad ini. Kita tak pernah bertemu sama beliau. Bagaimana Imamul Haddad di zaman itu? Ulama besar, wali kutub paling lama, 60 tahun lebih mendapat darajatul kutub. Sampai sekarang belum ada tandingan. Kita tak katik bertemu sama beliau, tapi kita baca kitab. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan beliau memandang kita. Dan izinkan orang-orang soleh, ulama-ulama yang pernah belajar sama beliau juga menyaksikan kita di dalam taklim atau mengajarkan membaca kitab beliau. Makanya para ulama-ulama dulu kan banyak sekali mengajarkan kita menghatamkan kitab Bukhari kan. Kitab Bukhari itu dimulai dari bulan Rajab macamnya sampai kita hatam lagi di bulan Rajab. Dibaca supaya mengambil tabaruknya tadi. Kita tak ketemu sama Imam Bukhari. Masya Allah, kalau ketemu Imam Bukhari, manalah ahli hadis ini.
80.000 gurunya. Dia punya guru tu 80.000 ikut. Jadi setiap guru yang dia ambil ilmu sanad hadis ni jadi guru. Jadi banyak. Kita baca kitabnya. Ada lagi kitab ini kita baca. Cak model kitab Dalailul Khairat. Kita baca kitab Burda. Kita dah ketemu sama Syekh Abi Abdullah Al-Muhammad Al-Busiri tu. Dah ketemu. Yang pernah diusap Rasulullah baik dari penyakitnya. Gara-gara mengarang kitab Burda tadi. Tapi kita baca kitab-kitabnya. Itu salah satu tanda hati kita dah lalai. Sebab kita dah pacak duduk sama ulama. Apalagi zaman sekarang sulit nyari ulama yang benar-benar. Apalagi nak pakai kampanye ini. Oh tambah. Ulama-ulama yang hari 12 ni banyak. Ya, ulama. Kalau orang Sunda, ulama. Nanda maksudnya. Nah ini. Ala annal ard la tahlu insyaallah minhum. Bumi ini tidak akan pernah kosong dari mereka. Wa in amma fasaduz zaman. Walaupun rusaknya zaman, hancurnya akhlak manusia, tidak akan pernah kosong dari waliullah. Akan selalu ada, walaupun tampak kekejian, kebatilan tampak, mereka tidak akan pernah kosong di dunia. Sebab Nabi sudah menyatakan ada wali-wali yang memang Allah tugaskan untuk menanggung beban dunia ini. Menjadi paku-paku dunia. Kalau mereka tak katik, hancur dunia. Cuman akan tetapi yang menjadi kesulitan kita ini untuk mencarinya sulit. Mencari mereka ini sulit. Sebab kalau orang tahu dia wali, berarti yang ngomong wali juga. Kan kebanyakan dulu, pecah model kita dulu. Lagi belajar, kita lagi belajar. Kata yang ngajar tadi, inti nak tahu tak wali fulan. Inti datang sebulan, itu wali. Oh kita ngejerlah ke sana. Tak tahu yang ngomong ni wali juga. Kadang-kadang kita terfokus dengan yang dikejar. Kita ngejar, ustaz masuk, ustaz anu, cari sana, masya Allah, bakat gitu. Kita tahu dari siapa dia wali. Yang kita tahu tu wali juga. La ya'riful wali illa wali. Tidak mengetahui seorang itu wali, kecuali wali juga. Itu kan, kadang-kadang itu kita tertipu. Tak tahu, itulah sulit kita dapat ini. Nah, memang wali ini ada yang tersembunyi, ada yang mastur. Kata Imam Nawawi, tidak mungkin wali itu bukan ulama. Pasti ulama wali. Pasti ulama kalau wali itu. Pasti dia mengetahui hukum-hukum agama. Sebab wali itu syaratnya kan berat. Diangkat Allah menjadi wali itu berat. Wa aradu anila aniqamadil haq illa man sya'allah. Kecuali orang-orang yang memang dikehendaki Allah. Wa qalilun mahum. Tapi sedikit jumlah mereka. Oleh sebab itulah Nabi bersabda dalam hadisnya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Masih akan senantiasa ada kelompok dari umatku, kata Rasulullah, yang menegakkan kebenaran. La yadulluhum man na'wahum. Mereka tidak akan pernah takut dihina. Mereka tidak akan pernah takut dicaci maki. Mereka tidak akan pernah takut diancam dibunuh, diteror, tak takut. Akan ada terus, kata Nabi Muhammad. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai hari kiamat. Ulama yang menegakkan kebenaran itu pasti ada terus sampai kiamat aja. Kalau sekarang kita sudah tahu siapa beliau. Cuman itulah tadi, kebanyakan yang menegakkan kebenaran tadi itu dimusuhi. Padahal kadang-kadang yang musuhnya itu orang Islam dewek. Itu. Ini Nabi Muhammad yang ngomongin. Bukan Ustaz Ali, bukan. Bukan Habib Bahadar, bukan. Rasulullah yang ngomong. Jadi kita harus, kemudian yang jadi pertanyaan kita, ada berita-berita, ada bekas-bekas mereka. Banyak sekali para ulama-ulama, para aulia Allah, setiap zaman ke zaman ada kelompok-kelompok yang menegakkan kebenaran. Mustaqimina ala kitabillah wa sunnah Rasulillah. Selalu tegas, selalu lurus dalam melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah, mengajak manusia ila tamasuk bil kitab wa sunnah. Mengajak manusia untuk berpegang dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Otomatis kalau berpegang sama Quran dan hadis, tak mungkin kalau tak pegang sama ulama. Terus ada. Akan tetapi jumlah mereka yakiluna, sedikit. Waqad yastatiruna, kadang-kadang tertutup, tidak baca disingok. La ya'rifuhum wa yahtadi ilaihim illa talibas shadiq. Tidak akan pernah bisa bertemu dengan mereka, mendapatkan mereka, kecuali orang yang benar-benar jujur mencari mereka. Apalagi akhir zaman, merinding kalau anda baca managib. Kita lari ke Rasulullah SAW. Zaman Nabi Muhammad, mukjizat ini. Mukjizat yang nyata, bulan terbelah dua.
Yang nyaksikan bukan si wong Arab yang nantang Nabi ditunjukkan Allah dengan mukjizat. Belahkan bulan jadi dua, terbelah dua bulan. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar, sampai ayatnya diabadikan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ini. Sudah nengok dengan mata kepala mukjizat ini, mereka ngomong, "Oh, kita disihir oleh Muhammad." Bayangkan antum, ini Nabi Muhammad. Mana orang biasa, model kita-kita ini yang diberikan karamah oleh Allah, ditunjukkan kepada orang-orang yang ingkar, dikatakan sihir, dikatakan kalau fikir Nabi lagi dikatakan orang sihir, apa lagi kita. Maka nyari aulia-aulia yang seperti ini sulit di zaman akhir zaman ini, kecuali wong yang benar-benar ikhlas, nyarinya benar-benar, tidak kasih perasaan hatinya yang buruk-buruk. Nah, dia ketemu. Dia ketemukan Allah, pasti ditemukan Allah seperti yang seperti ini. Dengan orang-orang seperti itu. Asal benar, hatinya tak katik perasaan kau buruk sama manusia. Boleh lah, saya tak tahu dia berdetik. Tidak kasih perasaan kau buruk dengan manusia. Tidak katik pikiran-pikiran negatif sama manusia. Nengok perbuatan manusia yang tak bertentangan dengan kehendak dia, selalu husnuzon. Barangkali. Tak pernah berfikir. Nah, yang ini dia bertemu dengan ulama yang aulia Allah ini. Makanya di antara hati yang lalai sama Allah, nanda duduk dengan ulama. Makanya alhamdulillah kita mudah-mudahan tidak termasuk orang yang hatinya lalai kepada Allah Ta'ala. Kita cinta ulama, kita cinta aulia, dan tidak pernah pilih siapapun ulama yang mengamalkan ilmunya, menyampaikan perintah Allah Nabi Muhammad SAW, dan juga menyampaikan nasihat-nasihat ulama. Itulah yang kita pegang. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita, dijauhkan dari sifat keras hati, dijauhkan dari sifat lalai kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita bisa memandang Nabi kita Muhammad SAW sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sampai di sini dulu mudah-mudahan antum sehat afiat, ana sehat afiat, dan mudah-mudahan apa yang anda sampaikan bermanfaat buat anda pribadi. Sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, menggapai keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.